Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di UMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Berita pertama kami awali dengan UMN Al-Wasliyah mengadakan UMN Debating Championship atau UMNDC 2023. Kegiatan ini menjadi salah satu wadah bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan berkomunikasi terutama dalam bahasa Inggris. Universitas Muslim Nusantara atau UMN Al-Wasliyah mengadakan UMN Debating Championship atau UMNDC 2023. UMNDC merupakan perlombaan debat berbahasa Inggris yang diikuti oleh mahasiswa UMN Al-Wasliyah, di mana kegiatan ini menjadi salah satu wadah bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan berkomunikasi terutama dalam bahasa Inggris. Ini merupakan tahun ke-8 UMN Al-Wasliyah mengadakan perlombaan UMNDC. Pemenang dari perlombaan ini nantinya akan dilatih secara intensif dan akan mewakili UMN Al-Wasliyah untuk mengikuti National University Debating Championship atau NEDC di tingkat LL-Dikti. Jadi di sini kita akan melihat ya bibit-bibit yang unggul, di mana kita akan lihat juga keberanian mereka dalam speak up. Jadi kita akan melihat sejauh mana sih kemampuan berbicara mahasiswa-mahasiswa kita ini nantinya. Oke, nah jadi nanti dari kompetisi ini kita juga akan seleksi lagi ya. Kita akan ambil beberapa tim yang nantinya akan kita kirimkan ke level ataupun jenjang kompetisi yang lebih tinggi lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi, harapannya adalah keempat tim yang sudah terpilih ini nantinya akan kita lakukan pelatihan lebih lanjut ya. Jadi kita akan kirimkan juga coach dari luar ya Pak ya. Jadi supaya mereka juga nanti akan mendapatkan pengetahuan ataupun juga ilmu ya, wawasan untuk bisa bersaing di level yang tinggi lagi. Kegiatan ini telah berlangsung selama 3 hari dimulai dari tanggal 4 sampai 6 Maret 2023 dan diikuti oleh 46 tim. Setelah melalui berbagai tahap eliminasi, maka terpilihlah 4 tim yang mengikuti babak grand final. Ada beberapa poin penting yang menjadi penilaian dalam perlombaan ini, salah satunya yaitu speaker score, di mana para juri melihat bagaimana kemampuan peserta untuk berpikir kritis serta mampu untuk menyampaikan argumentasinya. Proses penilaian kami itu menggunakan sistem British Parliamentary, dan pada hari ini sistemnya itu menggunakan ada speaker scores, dan juga kita lihat dari cara penyampaian, argumentatif yang dia berikan, dan juga cara berpikir kritisnya, agar kita lihat bagaimana sih cara tiap mahasiswa dapat memberikan sebuah ide yang solutif, dan disitulah kita menilai bagaimana mereka bisa menjadi seorang debater yang baik ke depannya. Antusiasnya cukup berbeda-beda pasti di tiap tahun ya, karena saya juga ikut di beberapa perlombaan tiap tahunnya. Tapi yang di tahun ini saya melihat bahwasannya ada banyak peserta yang join, ada sekitar 92 orang, which is ada 46 tim yang join terhadap kompetisi ini. Dan antusiasmenya itu sangat berbeda dan juga sangat menarik ya pasti ke depannya, sehingga sampai grand final pada hari ini saya percaya ke depannya antusiasme mereka tetap harus dipertahankan, dan juga mereka juga bisa menjadi seorang debater ke depannya yang lebih berbeda lagi ke depannya. Mahasiswa UMN Al-Wasliyah merasa sangat senang dengan adanya kegiatan ini. Dengan adanya UMNDC, mahasiswa dapat menyalurkan bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Di akhir acara, juri dan panitia mengumumkan pemenang dari perlombaan UMNDC ini. Okay, first thing first, I would like to say it's an honor to us for joining this competition, UMNDC. We are really excited, and this is a challenging moment for us to prove ourselves, but be a great debater. Okay, so personally, we will increase our learning process. And for the institution, we will giving our best to the next level. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan.
Selanjutnya, program studi pendidikan profesi guru UMN Al-Wasliyah mengadakan sosialisasi kealwasliyahan kepada mahasiswa PPG Prajabatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai kealwasliyahan. Dalam rangka pengenalan dan pembekalan kealwasliyahan, program profesi guru UMN Al-Wasliyah mengadakan sosialisasi kepada mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 dan 2 pada hari Jumat 3 Maret 2023 di Ruang Serbaguna Pasca Sarjana UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini menghadirkan Ketua Badan Pengurus Harian UMN Al-Wasliyah Dr. Milhan Yusuf MA, Rektor UMN Al-Wasliyah Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa salah satu tujuan dari organisasi Al-Wasliyah adalah membangun karakter umat Islam agar senantiasa berhubungan dengan Tuhannya dan juga berhubungan dengan masyarakat sekitar. Ketua BPH UMN Al-Wasliyah Dr. Milhan Yusuf MA menjelaskan mengenai betapa pentingnya memiliki akhlak yang baik, sebagaimana para pendiri Al-Wasliyah yang menjadi contoh bagi masyarakat. Selain itu, ia juga mengajak mahasiswa PPG agar memiliki pandangan visioner dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kita berharap anak-anak kita ini, terutama peserta PPG, harus memiliki akhlak yang baik. Akhlak itu kan luas, ya. Oleh karena itu, ketika mereka mempunyai akhlak yang baik, ini mereka akan menjadi contoh. Sama seperti pendiri Al-Wasliyah yang kemudian menjadi ulama, mereka contoh daripada masyarakat. Ketika mereka punya akhlak yang baik, timbul trust dari masyarakat, kepercayaan dari masyarakat. Jadi kalau peserta PPG ini punya akhlak yang baik, mereka nanti akan dipercayai oleh peserta didik, dan tentu saja peserta didik ini akan serius untuk mengikuti materi yang disampaikan oleh para pendidik tersebut. Tentu saja selain akhlak, harus ada cita-cita atau visi yang jauh daripada pendidik ini. Sama seperti pendiri-pendiri dari Al-Jamiatul Wasliyah. Mereka itu punya visi atau mereka juga punya cita-cita yang ke depan. Visioner mereka. Visioner itu punya pandangan ke depan. Nah, peserta PPG ini juga harus punya visioner ke depan. Kalau sudah mau menjadi guru, guru yang bagaimana? Yang bisa menciptakan peserta didik yang mereka itu cerdas otaknya, kemudian cerdas juga akhlaknya. Kegiatan ini akan menjadi agenda rutin program studi PPG UMN Al-Wasliyah yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Nur Afni Siregar SPDM Home selaku Ketua Program Studi PPG UMN Al-Wasliyah juga berharap para peserta yang mengikuti sosialisasi ini nantinya akan menjadi guru yang profesional dan berkompetensi. Tentu saja akan kita teruskan karena alma mater kita tentu harus mengenali di mana mereka menimba ilmu. Oke Bu, terakhir boleh harapannya untuk mahasiswa PPG yang hari ini mengikuti sosialisasi Al-Wasliyah? Harapannya mereka menjadi guru yang profesional ke depan dan tentu memiliki berbagai kompetensi yang terutama berakhlak mulia. Peserta pada sosialisasi ini terlihat sangat antusias. Mereka berharap agar kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan untuk mahasiswa PPG di gelombang yang akan datang guna memberikan wawasan ke-Al-Wasliyahan. Ya, jadi untuk hari ini gitu kan, sosialisasinya sangat bagus kan bagi kami mahasiswa PPG Prajab baik gelombang pertama dan kedua. Jadi di sini kami banyak mendapatkan wawasan baru tentang sejarah awal berdirinya Al-Wasliyah sampai sekarang. Terakhir Pak, harapannya nih setelah mengikuti sosialisasi. Nah, jadi untuk harapannya terkait acara hari ini, jadi kami bisa memahami bagaimana Al-Wasliyah ini gitu kan, dan juga bisa memperkenalkan Al-Wasliyah ini untuk di masyarakat dan juga mengimplementasikan apa yang kami dapatkan di sosialisasi hari ini untuk diterapkan dalam khususnya di bagian kami sebagai pendidik nantinya. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan.
Selanjutnya, program studi pendidikan profesi guru UMN Al-Wasliyah melaksanakan yudisium periode ke-1 PPG dalam jabatan kategori 1 dan 2 tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis UMN Al-Wasliyah dan Zoom Meeting. Program Studi Pendidikan Profesi Guru atau PPG UMN Al-Wasliyah menggelar yudisium periode ke-1 PPG dalam jabatan kategori 1 dan 2 tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid pada hari Sabtu 11 Maret 2023 di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis Kampus Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah dan juga melalui Zoom Meeting. PPG UMN Al-Wasliyah meluluskan 387 orang yang terdiri dari 217 orang kategori 1 dan 170 orang kategori 2. Meliputi mahasiswa PPG dalam jabatan bidang studi pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan bahasa Indonesia, dan pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Sehingga saat ini UMN Al-Wasliyah telah menghasilkan 682 alumni pendidikan profesi guru. Rektor UMN Al-Wasliyah Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang masih memberikan kepercayaan kepada UMN Al-Wasliyah untuk menjadi LPTK penyelenggara PPG. Ia berpesan kepada alumni PPG yang hari ini di yudisium agar dapat menjadi seorang guru yang diteladani serta selalu mengedepankan etika dan adab dari ilmu pengetahuan. Yang pertama, kami berterima kasih kepada pemerintah, kepada negara yang telah memberi kepercayaan kepada UMN Wasliyah untuk yang kesekian kalinya. UMN Al-Wasliyah menyelenggarakan pendidikan profesi guru ini sejak tahun 2021 dan sampai hari ini terus diberi kepercayaan, bahkan bertambah prodi yang diberi kepercayaan oleh pemerintah. Ada 8 prodi hari ini, dan tentu kami berharap apa yang dihasilkan dalam program profesi guru ini bermanfaat bagi pendidikan anak bangsa kita. Harapan kami mereka menjadi guru-guru baik, guru-guru yang baik, dan guru-guru yang berprestasi kelak di tengah-tengah masyarakat. Kami berpesan khusus kepada anak-anak yang hari ini calon-calon guru dan bahkan sudah jadi guru yang telah diberikan sertifikasi untuk menjadi guru yang bisa diteladani. Guru yang mengedepankan etika dan adab dari ilmu pengetahuan yang dimiliki. Karena tanpa adab tidak ada artinya ilmu yang kita berikan kepada anak-anak kita itu. Mereka bersyukur berprofesi sebagai guru karena Tuhan, agama kita berpesan bahwa ketika anak Adam meninggal dunia hanya ada 3 yang bisa menolong. Sedekah jariah, anak yang doa anak yang saleh, dan ilmu yang diamalkan. Saya kira guru-guru ini calon-calon penghuni surga. Terima kasih dan selamat buat mereka semua. Ketua BPH UMN Al-Wasliyah, Dr. Milhan Yusuf MA mengatakan, agar seluruh alumni PPG UMN Al-Wasliyah dapat terus melakukan peningkatan diri terutama dalam bidang informasi teknologi. Dengan IT, proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan penilaian menjadi efisien karena tidak lagi menggunakan kertas. Dalam rangka untuk peningkatan kemampuan mereka, para guru ini, mereka tidak bisa terlepas dari kemajuan IT. Oleh karena itu, mereka juga harus aktif untuk mengikuti perkembangan IT ini. Dalam media pembelajaran misalnya, itu tidak lagi monoton menggunakan model-model media yang seperti selama ini mereka pelajari 10 tahun yang lalu ketika mereka mungkin SMA ataupun mereka di kampus, tapi mereka harus mengikuti perkembangan yang ada sekarang ketika mereka menyampaikan materi itu dengan menggunakan media-media yang cukup baik untuk menarik perhatian anak-anak. Kalau tidak mereka akan acuh. Kenapa? Karena kalau hanya dengan ceramah-ceramah, mereka itu sudah menguasai materi yang banyak beredar, terutama mbah Google kan. Oleh karena itu dengan menggunakan media ada daya tarik untuk anak-anak, terutama anak SD. Bahkan TK saja pun sudah menggunakan media-media IT kan. Membuat anak-anak senang, bahkan di rumah mereka menonton apa yang mereka lakukan di sekolah karena mereka tampil dengan aktivitas-aktivitas mereka direkam, kemudian mereka lihat.
Itu daya tarik. Jadi harapan saya untuk para lulusan PPG ini di samping keilmuan yang mereka miliki, mereka harus mendalami, meningkatkan kemampuan IT mereka. Salah satu alumni PPG UMN Al-Wasliyah merasa sangat senang karena telah berhasil memperoleh sertifikat profesi guru. Ia berharap kedepannya para guru menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab dalam mencerdaskan anak bangsa. Ya, harapan kedepannya semoga bisa membuat kami para guru ini menjadi lebih semangat lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga menghasilkan generasi penerus bangsa yang lebih baik lagi ke depannya, Bu. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan kompetisi debat mahasiswa Indonesia tahun 2023. Kegiatan ini kembali diadakan secara luring setelah 2 tahun sebelumnya diadakan secara daring. Universitas Muslim Nusantara atau UMN Al-Wasliyah mengadakan kompetensi debat mahasiswa Indonesia atau KDMI tahun 2023. KDMI merupakan perlombaan debat bahasa Indonesia yang diikuti oleh mahasiswa UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 11 sampai 13 Maret 2023. KDMI tahun ini kembali dilaksanakan secara luring setelah 2 tahun sebelumnya dilaksanakan secara daring. Nantinya para pemenang perlombaan ini akan didelegasikan untuk mewakili UMN Al-Wasliyah di perlombaan KDMI tingkat perguruan tinggi. Pada dasarnya kegiatan KDMI ini sama seperti kegiatan UMNDC, cuma di sini kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi harapan kita sih sama ya seperti UMNDC, di mana nanti bagi para pemenang ini kita harapkan dapat mengikuti pelatihan lebih lanjut lagi dan nantinya mereka bisa bersaing di level yang lebih tinggi lagi, dikirimkan ke L2 Dikti seperti itu Bang ya. Perguruan tinggi bersaing bersama perguruan tinggi yang lain. Sistem penilaian pada perlombaan KDMI ini menggunakan penilaian British Parliamentary. Setelah melalui berbagai tahap seleksi, akhirnya terpilihlah 4 tim yang akan mengikuti babak grand final. Dewan juri mengatakan bahwa antusias dari mahasiswa UMN Al-Wasliyah cukup tinggi, apalagi ini merupakan debat berbahasa Indonesia. Nah, kita gunain sistem debat British Parliamentary. Walaupun kita debat pakai bahasa Indonesia, tetap kita gunain acuan kita untuk penilaian, kemudian masa tenggat waktu, lamanya berbicara, dan interupsi itu tetap melalui British Parliamentary sih. Antusias tinggi sih. Tinggi sekali antusiasnya, karena kan ini bahasa Indonesia gitu. Jadi mereka berpikir bahwasanya, oh aku bisa debat gitu. Walaupun banyak yang juga kecewa, ternyata debat itu sangat-sangat berat, tapi ya antusias mereka tinggi, kompetisi mereka ya cukup kompetitif. Namun sangat disayangkan bahwa peserta dari perlombaan KDMI UMN Al-Wasliyah tahun 2023 tidak sebanyak peserta perlombaan UMNDC. Kedepannya panitia akan mengadakan sosialisasi perlombaan KDMI ke masing-masing prodi yang ada di UMN Al-Wasliyah. Cukup bagus, cuma agak sedikit disayangkan karena peserta KDMI itu tidak sebanyak peserta UMNDC ya tahun ini ya. Jadi mungkin kedepannya kita akan coba mungkin sosialisasi langsung ya, terjun kepada prodi-prodi ya, supaya Kaprodi juga bisa approach mahasiswa-mahasiswinya untuk terlibat di kegiatan KDMI di tahun depan. Salah satu tim yang mengikuti KDMI mengatakan bahwa dengan adanya perlombaan ini, mereka menjadi memiliki wadah untuk mengasah kemampuan, terutama dalam bidang debat. Menurut saya Kak seru sekali, karena ini kami juga first time, pertama kali ikut debat ini, dan kami merasa sangat tertantang gitu. Dan kami mengajak juga teman-teman yang lain untuk ikut berpartisipasi lebih banyak, karena pada tahun ini sekitar hanya 16 grup atau peserta. Semoga tahun-tahun depan itu lebih banyak yang ikut, dan juri-jurinya juga keren, ngasih wawasan dan ilmu pengetahuan yang banyak sama kami. Harapannya sih Kak, lebih penambahan wawasan ya sama ilmu pengetahuan, terus bagaimana kita berpikir kritis dan juga kita mendebatkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat begitu, sehingga mahasiswa kedepannya nanti itu ada nilai atau value-nya terhadap baik individu maupun kelompok. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.